Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Ya Allah, Pak. Sebenarnya sampean itu loh, presiden apa tukang bangunan tuh, Pak? Hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Itu tandanya banyak rakyat yang tidak mampu membeli genteng karena miskin. Seng ini panas. Tidak usah dikasih tahu. Semua orang sudah tahu, Pak, kalau seng itu panas, kalau es itu dingin. Untuk penghuni, seng ini juga bekarat. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Belagu, Pak. Jangan sok perhatian pada rakyat. Daripada Anda bergabung dengan Badan Perdamaian Gaza buatan Donald Trump, Anda membayar iuran 17 triliun. Lebih baik uang itu digunakan untuk membelikan genteng rakyatmu. Karena rakyatmu tidak mampu beli genteng, makanya rumahnya atapnya seng, gitu loh, Pak. Aduh, makan belatung gratis saja, hancur ya, banyak keracunan dan hampir gagal. Sekarang mau proyek genteng. Lagian kenapa rakyat pakai seng? Ya karena belangsak. Terus juga struktur rumahnya kan kalau pakai genteng yang berat itu kan harus dirombak juga struktur rumahnya. Itu kerangkanya itu memang murah, siapa mau gantiin? Kerajaan. Bingung gitu saya. Urusin seng memang sih jelek banget ya. Tapi kita sih bandel, kita sebagai rakyat Indonesia bandel. Apa bandel, tahu arti bandel itu apa? Keras kepala kita rakyat ini. Sudah 3 kali ditunjukkan oleh yang maha kuasa kalah, tetap kita pilih. Ya gini hasilnya jadinya. Jadi Tuhan pun melihat kita kan, ini rakyat Indonesia bandel loh, keras kepala. Udah 3 kali kalah, kok masih kalian pilih? Ya udah aku kasih aja lah, rasain, nah, gitu kan. Kita rasakanlah sekarang. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan genteng sebagai atap rumah di seluruh Indonesia melalui program gentengisasi. Menggantikan atap seng yang dinilai panas, mudah berkarat, dan mengurangi kenyamanan hunian. Menurut Presiden Prabowo, genteng lebih ideal karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Biaya produksinya juga terjangkau, serta bisa dibuat ringan dan kuat, termasuk dengan memanfaatkan limbah batu bara sebagai campuran tanpa menurunkan kualitas. Selain aspek teknis dan ekonomi, Prabowo menekankan pentingnya estetika, identitas nasional, dan dampak pariwisata. Dia meminta pemerintah daerah aktif memperindah wilayahnya dan menegaskan negara akan mendukung pelaksanaan program ini. Gerakan gentengisasi juga akan terintegrasi dengan rencana peluncuran Gerakan Indonesia Asri yang menekankan lingkungan aman, sehat, bersih, dan indah melalui gotong royong lintas instansi. Saya sudah melihat pidatonya Bapak Presiden yang membahas tentang gentengisasi. Katanya Indonesia itu tidak seindah zaman dulu. Kalau zaman dulu semua bangunan genteng, beratapkan genteng. Tapi sekarang atapnya sudah banyak yang dari seng. Jadi mulai sekarang disarankan yang membangun rumah gak boleh memakai seng, tapi harus kembali ke genteng. Katanya di setiap desa, yaitu bangunan merah putih itu ya, akan disertakan dengan pabrik genteng. Jadi nantinya di setiap desa katanya harus ada pabrik genteng supaya yang membangun rumah itu pakai genteng. Walapa tadinya saya kepingin sekali pakai seng biar murah gitu. Kan katanya nggak boleh dikeruk tanah itu. Genteng itu kan dari tanah ya. Katanya nggak boleh dikeruk. Kalau dikeruk katanya pohonnya ketebang. Kalau ketebang katanya nanti banjir. Katanya nanti longsor. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Tiap hari rakyat Indonesia bayar pajak, semua dipajaki, pajak kendaraan, bumi bangunan,
usaha, ya apapun dipajaki, sakit pun kena pajak. Lalu kita harus memiliki pemimpin yang tapi kita sih bandel, kita sebagai rakyat Indonesia bandel. Bandel, tahu arti bandel itu apa? Keras kepala kita rakyat ini. Sudah 3 kali ditunjukkan oleh yang maha kuasa kalah, tetap kita pilih. Ya gini hasilnya jadinya. Jadi Tuhan pun melihat kita kan, ini rakyat Indonesia bandel loh, keras kepala. Udah 3 kali kalah, kok masih kalian pilih? Ya udah aku kasih aja lah, rasain, gitu kan. Kita rasakan lah sekarang. Genteng diurus, genteng. Proyek-proyek, selalu proyek-proyek. Uang. Anggaran. Gak pernah ada terucap, mana anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas? Sini, panggil ke istana. Gak pernah ada. Mana atlet-atlet berprestasi? Panggil semua ke istana. Mana bagian-bagian bola, segala macam? Panggil ke istana. Mana orang-orang yang berprestasi, yang komit dalam lingkungan hidup, dalam menegakkan keadilan? Mana? Panggil ke istana. Tanya, bagaimana cara memajukan bangsa ini? Mana orang-orang pintar dari setiap universitas? Panggil ke istana. Nggak pernah. Proyek, program. Orang lain udah programnya udah rudal ICBM. Iran udah di level rudal Fatah. Ya. Israel udah di level laser. Iron Dome. Amerika udah di level HIMARS. Inggris udah di level Storm Shadow. Rusia udah di level Excalibur. Cina Dongfeng. Kita genteng. Itulah kalau rakyat ngeyel. Udah 3 kali ditunjukkan kalah, masih ngeyel. Ya dikasih Tuhan, inilah. Makan kalian. Urusin seng memang sih jelek banget ya. Kebanyakan rakyat di daerah kan pakai seng atau pakai asbes. Karena memang rumahnya ya di pinggir kali, atau rumahnya juga murah strukturnya. Jadi nggak bisa berat-berat. Kalau pakai seng itu kan ya karena kefefet. Nah, ini kan kita maksa orang untuk ganti genteng. Duitnya ada nggak, yang bayarin siapa? Artinya kan harus dirombak rumahnya, bahkan fondasinya. Masa dindingnya tipis sekali, terus habis itu gentengnya berat. Ya ambrol dong. Nah, udahlah, daripada sekarang kita blunder lagi dan ini proyek yang tidak bisa dilaksanakan, karena orang akan mengubah rumahnya dijadikan genteng kalau ekonominya bagus. Mereka bisa kerja, mereka bisa beli rumah. Dan kebanyakan rumah itu disewa juga sih, bedeng-bedeng itu. Habis itu mereka digusur karena nanti diaklamasi sama kerajaan. Jadi percuma kasih genteng. Dan turis tahu kok ini negara kismin, jadi mereka sudah terbiasa melihat kemiskinan. Kan kita sudah bilang ke PBB bahwa ini negara miskin dan rakyatnya dikasih 80 juta porsi makan. Seperti McDonald gitu kan. Jadi kita fokus yang lain aja lah untuk saat ini. Kalau untuk masalah seng-seng itu, yaitu hak pribadi orang. Kecuali seperti di Inggris itu kerajaan itu mengatur juga rumah ya. Di Eropa rumah-rumah itu nggak boleh diubah dan nggak boleh kita bangun sembarangan. Dan itu harus dikaitkan dengan hukum ya. Dengan hukum tata kelola kota ya, tata kota. Ada undang-undang bahwa tidak boleh mengubah struktur ya. Kalau kerajaan bikin perumahan dari genteng nggak boleh dicat. Di Eropa aja cat rumah di luar, itu harus minta izin ke kerajaan. Karena undang-undangnya di situ. Lo sekarang mau mengubah genteng itu harus pakai undang-undang. Nggak bisa cuma perintah. Gue aja yang bukan presiden ngerti kok kayak gini-gini. Karena nanti kalau lo ganti genteng, orang yang kembalikan ke keseng karena nggak sanggup ganti genteng itu gimana? Harus ada undang-undangnya supaya tidak berubah. Udahlah mendingan gue aja di presiden deh. Kalau ngomong tuh masih ada logikanya. Ini banyak keinginan tapi nggak tahu caranya, kan aneh gitu.
Kita boleh punya satu keinginan, aku jadi presiden terhebat, aku jadi raja, sukses, tapi harus pakai jalur. Dan kalau untuk masalah genteng aja, untuk kota-kota tanah air, itu harus pakai undang-undang. Jadi Inggris, semua